Indonesia menghasilkan kurang lebih 64-60 juta ton sampah setiap tahun. Bu, dulu kan Ibu di sini 5 tahun ya. Ada yang berubah nggak? Misalnya bukitnya tuh dulu lebih pendek atau isi sampahnya berbeda gitu? Kalau dulu pendek sih. Sampai saat ini, sampah masih menjadi masalah serius di beberapa negara termasuk Indonesia. Data sampah 5 tahun terakhir di Indonesia menunjukkan 64 juta ton sampah di tahun 2017, 2018 64 juta ton, 2019 66 juta ton, 2020 67,8 juta ton, dan 2021 sekitar 66 juta ton sampah. Sebagian besar sampah ini berasal dari sampah rumah tangga dan kegiatan usaha, dan diperkirakan hanya 10% sampah didaur ulang, 60% menumpuk di TPA, dan 30% sisanya terbuang sembarangan dan mencemari lingkungan. Penyebab munculnya berbagai masalah pada pengelolaan sampah karena sebagian besar perilaku masyarakat yang masih kurang peduli dengan sampah, sampah plastik yang semakin hari semakin banyak, dan mungkin pemerintah yang kurang baik dalam mengolah sampah. Dan pada akhirnya sampah hanya menumpuk di TPA, terbuang ke saluran air, dibakar secara terbuka, sehingga menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara yang sulit dicegah. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Gue dengar-dengar lo sempet ISPA juga ya gara-gara itu. Beberapa bulan yang lalu gue sempat, karena gue tuh kalau batuk tuh kayak rejan gitu loh, batuk rejan sakit gitu ada. Terus kalau nafas tuh kayak ISPA itu kan macem-macem ya. Iya. Ininya dari apa sumbernya, dari bisa polusi, bisa udara. Nah, kalau gue sih sangat curiganya memang karena pembakaran sampah di sini agak sangat sering ya. Misalnya ada satu hari di mana pagi ada yang bakar di sana, siang ada yang bakar di sana, sore ada yang bakar lagi. Jadi sebenarnya kan masuk. Data NASA memperkirakan kurang lebih 8 juta ton sampah plastik berakhir di lautan setiap tahun. Sebagian besar sampah plastik itu berasal dari negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. World Economic Forum memprediksi pada tahun 2050 mendatang jumlah plastik yang diproduksi secara global meningkat 3 kali lipat menjadi 1,1 miliar ton. Akibatnya jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak daripada jumlah ikan. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Indonesia adalah salah satu pusat ekosistem laut dunia. Semua spesies di lautan pasti sangat terganggu bahkan punah karena keberadaan sampah plastik yang berakhir di lautan. November 2018, jenis paus sperma ditemukan terdampar dalam keadaan mati di Pulau Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ditemukan sekitar 6 kg sampah plastik di dalam perutnya seperti botol dan gelas plastik, kantong plastik, sendal jepit, dan tali. Oke, ini ada tali rafia di dalam perut paus ini. Botol, gelas-gelas, penutup galon. Ini penutup galon, apalagi yang kuning itu, dengan piring plastik. Pak, ini sudah ada darurat, dia mati karena sampah. Tidak bisa lagi dibantai, ini mati karena sampah. Ini menunjukkan bahwa sampah tidak hanya membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup di lautan. Hay que hacerlo sin lastimazo. No, ese es shampoo. Ahora. Oh, man. Show me.
Show me, please. I want to. Oh my god. That is just freaking. Sinead, can you ask this guy? Sebanyak 70 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara didapati berisi sampah plastik impor dari berbagai negara. Hingga kini sudah ada ratusan kontainer sampah plastik dikembalikan. Sampah asing sisa produk konsumsi dari Amerika Utara, Eropa, dan Australia ditemukan menumpuk di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sampah asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal ini. Sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia, Indonesia masih juga mengimpor sampah dari berbagai negara. Kenapa? Negara kita kan salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Kok diimpor lagi? Apa sampah di negeri kita masih belum cukup? Indonesia memang masih mengimpor bahan baku. Jadi bahan baku kertas recycle, bahan baku plastik recycle. Tapi yang banyak datang diimpor oleh negara-negara yang tadi itu adalah barang-barang yang berbahaya ya Bu ya? Ya, jadi di dalam bahan baku tersebut memang tersusuplah sampah dan limbah B3. Yang paling misalnya merusak lingkungan yang pernah ditemukan. Yang paling berbahaya adalah limbah medis. Jadi kami temukan juga jarum suntik, kemudian botol infus dengan selangnya yang masih ada darahnya. Bahaya banget. Iya, itu ada di dalamnya. Dan juga sampah-sampah impor ini digunakan untuk kebutuhan bahan baku industri pengelolaan plastik dan kertas yang sudah terpilah-pilah dan memenuhi standar kebutuhan industri untuk diolah kembali. Walaupun kenyataannya tidak semua sampah impor itu layak digunakan, belum lagi sampah-sampah impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah ini betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya. Dan yang ketiga juga penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia. Sementara di negara kita sebagian besar sampah organik dan anorganik hanya berserakan dan bercampur di satu tempat yang pemilahannya itu belum tergolah dengan baik, sehingga hanya sebagian kecil yang siap digunakan untuk diolah kembali. Itulah sebabnya kenapa sampah diimpor. Nah, kalau kita ngomongin industri daur ulang plastik, sebenarnya dari EPR sendiri melihatnya di Indonesia tuh seperti apa sih saat ini kondisinya? Sangat menarik ya sebenarnya, karena di satu sisi kita punya potensi yang besar yang bisa dimanfaatkan dari populasinya besar sehingga bisa menjadi market yang besar. Emang apa kayak yang sekarang dihadapi oleh industri? Kurang terpilah dari rumah tangga kan, di Indonesia kita tidak ada pemilahan sampah sampai sekarang ya, belum ada yang berjalan. Jadi sampah baik itu organik maupun organik, basah dan kering semua dicampur. Disitulah tantangan utama, mulai dari sana gitu. Kalau kita bicara soal sampah yang daur ulang sebenarnya tapi tidak terkelola dengan baik gitu di Indonesia, sebenarnya seberapa besar sih potensi kita yang kehilangannya ini nih? Banyak itu yang belum didaur ulang. Jadi walaupun udah ada industri daur ulang, sudah ada sektor informal, itu sebenarnya belum maksimal? Oh, masih jauh. Plastik itu kan kita konsumsi cukup banyak ya, sebagai pengemas dan sebagainya. Nah, sebagian besar dari pengemas itu kan dibuang ke lingkungan. Jadi dari sampah plastik yang keluar itu, paling banyak dari jenis plastik itu 25% yang yang bisa diambil dan dibawa ke sektor yang akan mendaur ulang. Kenapa begitu? Pertama, tidak semua plastik yang jadi sampah itu laku dijual. Yang kedua, tidak semua daerah mempunyai fasilitas atau orang yang mau memulung dan sebagainya. Yang ketiga, industri yang mendaur ulang itu kan tidak merata di Indonesia. Adanya kan hanya di Jawa dan di Bali. Coba kita ke Kalimantan, ke Sumatera, apalagi Sulawesi, tidak ada satupun industri daur ulang di sana.
Mungkin Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan baku daur ulang, mampu memanfaatkan sampah di negara kita sendiri tanpa mengimpor kalau sampahnya terkelola dengan baik. Selain tindakan pemerintah dalam mengolah sampah, sangat diperlukan juga peran kita dalam menanggulangi sampah agar beban pemerintah berkurang. Dimulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, pengurangan penggunaan barang sekali pakai dengan barang yang bisa digunakan berulang kali, dan masih banyak solusi yang kita anggap sepele bisa bermanfaat besar bagi lingkungan, negara, bahkan dunia.